Ya harapannya ke depan kan Adikarya akan menjadi tempat yang baik ya untuk bukan cuma untuk korporasi berkembang tapi juga untuk insan-insan yang ada di dalamnya untuk berkembang juga. Bekerja lembur, apakah itu bagian dari loyalitas? Tentunya kalau sehari 2 hari ya, tapi kalau terusan, nah itu sepertinya bukan perkara loyal atau tidak. Ini kayaknya mau curhat Pak. Kayaknya mumpung ada Pak Ari, Kepala SBI, curhat nih Mas Reza ini. Ini nanti dibuatin rekomendasi ya. Iya, bisa. Boleh. Ini kita jangan terlalu serius lah. Podcast ini nggak terlalu serius. Oh iya benar. Padahal nggak serius ya. Nggak serius. Oh kalau serius, aku udah nulis nih sekarang. Oh, Pak Indi. Selamat sore, selamat datang di podcast Kelar Kerja. Tempatnya berbagi inspirasi, berbagi cerita, dan berbagi kopi. Kopi. Kan pulang kelar kerja Pak. Kerja kan ini. Ini benar sore ya, sama sore. Benar-benar sore, kita tapping kebetulan sore ini. Sore ini, beneran sore. Jadi emang konsepnya emang bener udah pas nih, kelar kerja. Gitu. Dan kembali lagi bersama saya, Bentar, dan partner saya Krisnawan. Iya. Saya pengen kolonial dulu Bapak. Oh, kolonial ya. Iya, kolonial. Jadi jangan disembunyikan gitu kolonialnya. Oh. Ya, memang karena konsep podcast kita ini kolaborasi sinergi antara milenial dan kolonial. Iya, sekarang sih bosnya juga milenial dan kolonial. Gitu. Sebenarnya ada yang lebih muda lagi Pak. Siapa? Gen Z namanya. Oh, Gen Z. Tapi belum masuk. Belum masuk. Gitu. Okay. Nah, mungkin kita kedatangan 2 tamu spesial, selalu spesial. Ya karena yang kita undang pasti spesial. Selalu begitu ya? Iya, nah, selalu spesial. Pak Ari dan Mas Reza. Wah, iya. Sebelum itu kita kenalkan dulu. Kita bacakan sedikit dong CV-nya. Oke, kita bacakan. Biar nggak boleh salah soalnya Pak. Iya harus bener ya ini ya. Oke, Kalau memang kenapa? Duh, jangan sampai Pak. Nanti ketuker jobnya. Iya, nggak boleh salah jobnya. Oke, ini tamu kita dari yang kolonial dulu ya. Apa milenial dulu? Kolonial dulu. Menghormati yaitu, Pak. Menghormati ya. Pak Ari Sulistyo Fambudi, SE. Bener Pak? Insya Allah. Beliau lahir di Semarang tahun 78. Harus disampaikan tahunnya. Ketahuan dong. Ya biar kelihatan benar-benar yang tamu yang kita undang ini memang kelompok atau golongan kolonial Pak. 40 tahun ke atas Pak. Siap. Harus pasti ini. Oke, beliaunya wah ini sekolah sampai kuliah itu di Semarang terus. Waduh. S1 mengambil jurusan akuntansi di Undip. Yes. Ya, lulus tahun 2001. Oke, terus beliaunya, wah ini memang sedari lulus langsung masuk Adikarya. Oh, begitu lulus langsung Iya, masuk Adikarya ya? Langsung masuk Adikarya tahun 2002. Jadi ada sedikit ini Pak, ada sedikit senggang waktu ya Pak. Dari lulus masuk langsung apa ada pekerjaan di luar Adikarya Pak? Tak ingat-ingat dulu ya. Nggak lupa, saking lamanya. Lanjut aja Mas. Karena lo kolonial, cirinya gitu agak lupa-lupa. Agak lupa-lupa gitu ya. Nanti kalau ada nama-nama yang berbau apa itu langsung ingat ya. Iya. Ya, beliaunya tahun 2002 masuk ke Adikarya sesuai dengan jurusannya. Langsung masuk di akuntansi. Divisi Konstruksi 3 Jakarta Pak ya. Iya. Oh, di K3 Jakarta ya. Banyak di akuntansi. Terus ya hampir dari 2002 sampai 2011 beliaunya di project Pak ya. Betul. Banyak di project. Setelah itu 2011 sampai 2019 nah beliaunya di departemen Pak, di departemen infra 5, infra 2. Oh, keliling ya. Keliling. Infra 5 sebagai manajer biro. Balikpapan DK5 ya, betul. Lah ini yang menarik ini. Setelah itu beliaunya masuk ke anak perusahaan. Itu Mas Bentar. Di tahun 2016 sebagai direktur keuangan PT APP Pak ya. Adi Persada Properti. Setelah itu beliau juga naik
pangkat sebagai Direktur Utama PT APP. Wah, kan Waduh. mantap. Luar biasa. Mantap. Iya. Ada suasana. Tapi setelah itu Mas Bentar, tahun 2021 beliau dapat amanah yang baru juga Oh, apa itu, Pak? sebagai Wakil Kepala SPI, Satuan Pengawas Intern Adikarya. Yes. Sampai sekarang beliau menjadi Kepala Satuan Pengawas Intern Adikarya. Waduh, iya. waduh, diawasin dong berarti. Makanya aku tadi nanya kan, Iya Pak, gimana Pak? jangan sampai salah. Iya. itu Kalau sampai salah, Temuan, Pak. tak kasih temuan. finding. Temuan itu, finding. Aja, Iya. waduh. Nanti kita tanya-tanya lagi. Banyak ini. Banyak ya. Beliaunya dari akuntansi, terus di lapangan, terus ke departemen, ke Lagi terus sekarang divisi keuangan, menemukan, finding keuangan terus. perusahaan, SPI ya. Beliaunya biasanya yang ditaruh di SPI itu Mas, memang yang punya pengalaman dan paham lah tips dan trik semua departemen itu. Oh, Semua departemen di Adikarya itu tahu semua. Ya. biar nggak kelewat gitu Biar nggak ya. kelewat, Betul, gitu. betul. Tuh. Kita cukup ya, Cukup. Pak Arya. Nanti Yang satunya siapa? yang satunya lah. Yang satunya dari golongan milenial. Ini ada Mas Reza Alfiano Akma Sanjaya. Wah, nama Panggilannya? milenial. Panggilannya apa Mas Reza? Reza, Pak. Oh. Jadi panggilannya apa Mas Reza? Lah iya, panggilannya Mas Reza gitu ya. Kita pakai emas kali ya. Milenial Pak. Milenial. D. D itu yang Gen Z toh. Oh iya benar-benar. Ini yang Terlalu muda. milenial. Nggak terlalu muda juga sebenarnya. Iya, beliaunya lahir di Madiun Madiun. tahun 92. Oh, memang masih muda Pak. Mudah banget ya. Masih muda, tapi sudah menikah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menikah. Itu beliaunya lulus dari Teknik Sipil UNS. Benar? Betul. Di tahun 2015. Ya. Setelah itu melanjutkan S2-nya itu manajemen, Pak. Di UGM, lulus tahun 2020. Baru lulus. Baru lulus apa? Baru lulus angkatan corona. Ya kan Oh, 2020. Bener kan? Awal. Online nggak? Enggak sih. Wisudanya nggak online? Enggak wisuda. Oh, nggak wisuda. Enggak bagian wisudanya. Ya, kebagian wisuda. Iya. Ya, beliaunya ini masuk ke Adikarya langsung di Departemen Engineering and Railway System LRT ya. Iya. Sebagai alignment engineer. Apa ini alignment engineer? Alignment. Dilurusin, Pak. Ah, Dilurus. apanya yang perlu di alignment ini di dalam Kan di dalam itu udah perkereta lurus. apian ini? Apa emang gimana? Jadi lineman itu kalau kita biasanya bikin trase jalan raya gitu Iya. kan. Tapi kalau untuk spesifik perkereta apian khususnya LRT itu dia lebih banyak aturannya gitu, parameternya, Oke. batasan-batasannya itu lebih banyak gitu. Dan inputnya itu lebih banyak. Jadi dalam menarik garis atau menentukan suatu trase gitu banyak pertimbangannya lah. Makanya diperlukan engineer yang Spesifik, khusus iya. spesifik mengurusin alignment. Betul. Jangan sampai belok tidak sesuai dengan yang diinginkan, Mas. Mau ke Ragunan nanti ke TMI ntar. Kalau itu mungkin sinyalnya, Mas. Oh gitu. Oh, masalah alignment ya. Kalau alignment kan cuma milih, Mas. Oh, iya. Mainnya dia ya, Mas ya. Mas. Oh, itu sudah salah Milih. jurusan ya, kalau Oh, gitu. sudah salah jurusan. Salah naik salah lagi. sinyal, salah input. Iya, betul. Itu. Ya, beliau dari 2015 sampai 2018 sebagai alignment engineer. Wah, baru di 2018 sebagai PEM track walk. Waduh. Masih di Departemen Perkereta Apian. Dan sekarang beliaunya adalah PM Ya. proyek LRT track walk sampai sekarang. Ya. Nanti kita tanya-tanya lagi. Ya, apa itu Karena track walk ya? ada yang apa? Apa tuh track walk segala macam. Apa itu track walk, apa itu apa namanya LRT gitu. Maksud ditanyakan LRT. Iya, LRT udah Orang mau di Karya udah tahu semua. udah mau diresmikan loh tahun ini loh. Jangan pertanyaan yang kira-kira gitu loh, Mas. Kok jadi saya yang disalahin? Kenapa jadi saya yang disalahin? Saya kan gak baca ini. Iya. Iya benar. Oke, Mas. Mungkin itu Singkat lah ya. singkat biodata dari tamu kita sore hari ini. Mungkin bisa kita tanya-tanya pengalamannya, terus apa yang berkesan selama di Adikarya gitu Iya, kan ya. iya. Mungkin yang pertama hobi dulu Pak. Kita Hobi berbicara dulu, hobi hobi dulu dulu, nih. hobi dulu. Ringan-ringan aja lah. Hobi dulu. Iya, mungkin Pak Ari punya
Jangan Pak Ari, Pak Mas Reza dulu aja. Mas Reza dulu aja ya. Iya. Kelihatan mukanya nggak punya hobi nih. Iya. Oh Mas Reza ini Biar punya lah Mas Reza. punya hobi rebahan. Kau rebahan. Iya. Gimana Mas Reza? Saya nggak punya hobi yang spesifik ya, paling ya cuman olahraga sama Ya, hobi itu jalan-jalan harus sama spesifik, kan? keluarga sih. Oh iya. Oh. Saya family man soalnya. Keren. Iya. Kirain rebahan beneran tadi. Ya tadi bagian dari apa namanya yang Ngelanin anak itu bagian. nah ya, Ngelonin anak bagian dari hobi juga. hobi yang tadi family man tadi Family itu man itu. salah satu implementasinya adalah rebahan. Rebahan bersama anak. Bersama anak gitu kan. Iya. Yang dengan istri kalau dibahas. Sudah tahu lah ya. Selain itu mungkin nggak ada lagi ya. Ya paling apa ya, badminton aja gitu. Kalau Main futsal. kalau mencari uang tuh bukan hobi. Bukan, itu lebih ke tuntutan. Harus ya. Itu harus kalau mencari uang. Bukan hobi. Pak Ari apa Pak? Jangan Pak, hobinya Pak. Apa ya? Seneng-seneng gitu ya, traveling paling ya. Wow. Itu mah hobi yang healing. Travelingnya gini, apa namanya, lebih suka nyetir sendiri gitu ya. Mana aja kadang malah nggak di planning gitu. oh langsung aja. Jadi lebih apa ya? Pengen Jalan-jalan gitu. Tidak refreshing, Pak. spontan. Oh, spontan. Uhuy berarti Mas. Spontan dulu ini ya. Keluarga gitu terus. Ya. Berarti sama, secara basically sama. Family man juga. Family man juga. Pak Ari. Paling random tuh kemana Pak? Tiba-tiba, aduh saya pengen ke Iya. Aceh. Jangan ke Kapadokia. Iya, atau ke Kapadokia. Kalau ke Kapadokia, harus direncanain. harus direncanain. Masalahnya ada itunya loh. Dan mungkin juga nggak ngajak yang di rumah ya Pak ya. Salah Ada saya. itu. Direncanakan. Harus direncanakan. Ngajak yang di rumah enggak ya? Jangan Kalau ditonton film, radionya enggak Pak. sih, enggak ada spesifik kemana gitu. Cuma apa namanya? Yang penting happy ya Pak ya. Mending lagi jalan gitu, mau ke sana ya sudah. Sana. Kadang malah nggak ada persiapan sama sekali kan ya. Oh. Terus nanti baju beli di sana lah, namanya gitu. Pokoknya langsung besok jalan gitu. Tahu-tahu pagi-pagi bangun subuh gitu. Pengalamannya yang beda kan, kalau Iya. direncanain rasanya kok sudah kayak di kantor udah Udah penuh rencana diatur, gitu. Oh iya. sekali Yang di luar spontan itu. spontan gitu ya. Ya, yang asalkan Ya, kayak gitu, jelas gitu. Spontan adalah kalau nggak direncanakan dan spontan, kuatnya ya salah jurusan. Iya, tahu. Kayak tidak alignment berarti. Tidak alignment. Iya. Dia mungkin aku berlawanan arah dengan dia. Mas Reza lurus bawahnya. Kalau Reza lurus, Iya, harus lurus. Harus mau titik mana harus jelas itu koordinatnya kan. Kalau iya. Pak Ari lebih spontan gitu ya. Cuma itu Pak hobinya Pak. Hiking naik gunung gitu juga. Cuma mungkin karena ada usia ya. Kan kolonial katanya. Iya. Nggak boleh Pak hiking. Jadi kalau 30. kemarin Masa nggak boleh? Boleh. Boleh tapi resiko. Oh, gitu. Ada resiko. Boleh hiking, yang kolonial boleh hiking, tapi dibatasi. Jangan tinggi-tinggi. Iya. Mungkin Betul, gunung apa itu gitu. betul, Gunung ya. yang 500 meter enggak, Iya. jangan Semeru atau gunung apa? Gunung Sahari itu, Pak. Gunung Sahari cocok. Cocok gitu Pak. Itu cuma Nggak cocok. kalau itu cuma pindah lantai aja, Mas. Harus siap-siap soalnya ke Gunung Sahari. Oh iya. Iya. Hiking, berat loh hiking itu. Berat. Pernah zaman kuliah ikut Wanadri, Pak? Enggak ya? Apa ikut Di SMA-nya Tawang? malah nih. Di SMA. Di SMA-nya. Cuma di mahasiswanya malah nggak sempat. Oh. Jadi lagi senang-senangnya naik gunung waktu SMA ya. Pada SMA. Cuma mahasiswa tuh malah jadi nggak terlalu berkesan lah ya kalau di situ. Wow, sibuk Wah, Pak, aktivis mungkin. Bukan. Oh, bukan, Pak. Bukan. Agak aneh ini. Ini agak Kenapa? aneh. Kenapa? Ya karena gini menurut saya. Beliaunya ini Pak Ari kan jurusannya kan ekonomi, akuntansi. Agak aneh kalau nggak berkesan. Yang nggak berkesan itu kayak sampai Maksudnya apa? teknik. Jarang toh Pak. Apa namanya? Populasi antara perempuan sama laki-laki kan Iya, seimbang. iya, Itu nggak iya. berkesan Pak. Tapi kalau Bapak nggak berkesan, nah agak aneh Pak. Gimana Pak? Apa memang saking sibuknya ngitung angka-angka di akuntansi apa gimana Itu Pak? Nggak mungkin sempat. harus diluruskan itu tuh. Gimana? Kalau di ekonomi itu memang kan lebih heterogen ya. Mungkin Iya. lebih banyak apa ya? Perempuan. Kaum hawanya lah. Iya. Wah, ya 60-40 lah Pak ya. Tapi saking banyaknya kan kadang malah bikin nggak kesannya kan. Oh gitu, Sedikit. biasa itu Pak ya. Sedikit. Oh,
jadi nggak laku. Gitu. Nggak laku di kandang sendiri gitu Nggak Pak. laku di Jadi kandang sendiri. Banyak yang makanya ada teknik, ekspansi, ekonomi, ke dokter, kedokteran, gitu. ke anu gitu ya. Lebih apa ya kan, lebih seksi kalau ada orang teknik tapi perempuan kan. Ya, betul. Ya. Kayaknya Bapak Ini anatomi lagi ya. Enggak Mas, tadi udah ngomong ekspansi kok masih bahas cewek teknik. Mungkin dulu seperti itu Pak, keinget dulu. Oh gitu, beliaunya ekonomi malah pengen cewek teknik. betul. Kita yang di teknik pengen ke ekonomi, kedokteran dan sospol kan gitu ya. Iya, memang dunia itu sawang sinawang. Sawang sinawang. Jawa gitu ya. Iya, betul. Iya. Oke. Ini tanya Mas Reza lagi. Mas, sama dari Madiun, Mas. Iya, Pak. Memang bener dari Madiun, Mas. Dari Madiun, Pak. Makanan favorit apa, Mas? Favoritnya, Mas? Saya pemakan segala ya, Pak. Biasanya kalau orang Madiun ditanya pecel langsung gitu, Mas. Biasanya. Gitu ya. Tapi mukanya nggak kayak orang Madiun Pak. Iya, aku tadi itu. Pertama kali ngeliat kayaknya ini hoax banget nih kalau dari Madiun ini nggak mungkin. Aku nun sewu ini. Mohon maaf nih. Kalau Anda ini apakah ada keturunan dari Timur Tengah? Nggak ada, Pak. Saya orang Jawa asli. Asli? Asli. Saya tinggal di Condet sekarang. Nah, kalau Condet malah cocok. Saya di Pasar Kliwon nih. Oh, Pasar Kliwon Madiun. Solo Pasar Kliwon. Oh, Solo. Iya. Berarti enggak Mas Jawa, Mas. Dari Sara kita. Oh iya jadi Sarang. Enggak, tapi Jawa Tulen. kan nggak boleh, kan secara fisik mirip. Iya. Oke. Wah, Pak Ari ini sudah lama loh di Adikarya ini, 20 tahun. 20 ya. 20 tahun Pak. Nggak kerasa, Pak? 2022 sampai 2022. 20 tahun. Ya. Ini Pak, kita tanya dulu zaman Bapak di project dulu Pak. Zaman di project kan sekitar 9 tahun Pak ya. Awal masuk sampai tahun 2000 ya 2013-an itu kan masih di project lah ya. Megang akuntansi project sampai project finance manager ya kan. Itu ada suka dukanya Pak. Biasanya kalau di project itu kan keuangan itu paling Pak. Ada yang nagih gitu ada Pak. Cerita yang lainnya Pak. Iya diumpetin itu. Waduh ada yang nagih. Lebih banyak sukanya sih. Maksudnya karena banyak sukanya. Memang dari awal itu kan memang nggak pernah punya pikiran ya mau join di Adikarya. Karena di awal-awal di akhir kuliah lah itu kan sebenarnya udah kerja sebelum di Adikarya dan di sempat kerja di tapi sebelum lulus Pak. Sebelum lulus. Oh di entertainment Pak. Pas lulus, sebelum lulus. Jadi di semester akhir ketika menyelesaikan skripsi. Sudah nggak ada ini loadingnya sudah agak rendah awalnya. Karena saking aktifnya beliau cari kerjaan disibukkan gitu. Iya. Atau memang karena telat lulus, jadi daripada nganggur bisa untuk memenuhi kebutuhan. View-nya harus dijelasin. Iya. Jadi emang nggak punya apa ya istilahnya keinginan lah awalnya. Terus malah dia di Adikarya ini seingatku ya gitu nggak pernah ngelamar ya. Bener nggak pernah ngelamar. Nggak pernah ngelamar tapi dilamar gitu Pak. Kasarannya gitu kali ya. Karena seingatku itu aku ditelepon ya. Ditelepon sama Adikarya Semarang waktu itu karena aku di Semarang. Ditawarin join gitu. Waktu itu juga ya ngerti lah anak ekonomi itu impiannya apa aja sih kalau nggak ke keuangan, ke pajak, ke bank kan gitu ya. Iya. Waktu ditelepon Adikarya, Adikarya itu apa ya? Nanyalah ke bapak kan, karena kan nggak ngerti Adikarya itu apa. Iya. Adikarya itu apa Pak? Aku kan ya orang Jawa lah ya. Bapak itu jawabannya PU itu. PU. Saya bilang PU apa ya? Saya nggak proyek-proyek gitu. Iya. Terus akuntansi kerjanya apa di sana? Kalau akuntansi kerjanya apa sih? Ya podo aja ya sama aja ya sudah. Waktu itu karena apa ya? Pengen keluar juga dari Semarang kan karena hampir dari kecil sampai kuliah di Semarang ya sudah. Ingin mencoba baru. Join. Nah, dari awal itu sebenarnya pengen nyari pengalaman baru lah posisinya gitu. Makanya ketika di proyek-proyek itu seneng. Bisa kemana-mana, ditempatnya di mana-mana.
jadi kenal banyak orang ya. Tapi kemana Pak? Bapak itu di Jakarta. Di Jakarta, yang kedua di Jakarta, yang ketiga di Lampung, yang keempat di Kanci Pejagan. Ya masih di sini-sini aja, nggak jauh-jauh. Waktu di divisi konstruksi 3 ya, waktu itu kan DK3 itu bukan Jakarta ya. Iya. DK3 waktu itu apa? Lingkup tugasnya itu satu Indonesia kan. DK3 waktu itu AMP divisi umum 1 bukan tidak seperti sekarang ya. Plot-plot kayak gitu. Jadi sering keliling gitu ke proyek-proyek sepanjang yang di DK3 itu. Nah, itu yang seneng ya, akhirnya punya banyak apa? Bisa kenalan banyak orang, bisa ngerti beda-beda karakternya itu. Itu sukanya itu. Lebih banyak sukanya sih. Kalau dukanya ya wajar kan orang keuangan yang tadi disebut dikejar-kejar. Ada beneran tuh Pak, ngalamin itu Pak ya? Atau stafnya, atau biasanya gini, udah kamu aja ngadepin saya tak gimana gitu, enggak? Itu yang dikejar orang keuangan. Enggak maksudnya. Orang akuntansi kan dikejar laporan. Iya bisa. Jadi itu sih. Loh, tapi kan ada posisi di mana Bapak ini sebagai PFM, artinya kan mau akunting atau keuangan kan undernya Bapak. Ya pasti ada ya pengalaman itu, cuma karena menjadi kebiasaan ya, gimana mengkomunikasi dengan dengan rekanan Pak ya, perusahaan rekanan, supplier, sub itu, jadi menjadi biasa gitu. Malah kita ngerti ya bagaimana ngadepin orang, gimana nyari win-win solution ya. Gitu lah. Itu sih yang rasanya berkesan sepanjang di proyek ya. Ketemu orang, terus juga ketemu banyak karakter orang yang beda-beda gitu ya. Oke, setelah itu Bapak masuk ke ini Pak ya, masuk ke anak usaha ya. Masuk ke anak usaha yang baru dibentuk waktu itu Pak ya. Sebenarnya dari 2012 kan ya, APP. Oh gitu. Jadi tapi baru gabung di 2016 ya. 2000 Pak, kita kasihkan lagi Pak. Bapak suka lupa ya. Salah nanti tak MC. Iya. Ini juga nakut-nakutin host ya. Mentang-mentang MC dikit-dikit MC. Temuan. Kita jangan sampai salah Mas. Oh iya, siap. Beliau masuk di APP tahun 2016 Agustus Pak. Sebagai direktur keuangan. Gimana Pak? Ada perbedaan kultur waktu itu Pak? Kultur shock gitu. Kalau kajian enggak, karena proses bisnisnya kan proses bisnisnya lebih panjang dari start to end-nya APP itu lebih panjang. Cuma kalau ditanya personal apa yang paling nambah atau beri improvement ke kapabilitas kompetensi seorang Ari Sulistyo gitu. Bagi pribadi. Bagi pribadi saya masih akan nyebut APP ya. Karena itu tadi, karena proses bisnisnya itu kan dari start, dari inisiasi buat buat produk gitu kayak apa, terus melakukan evaluasi macam-macam sampai nanti handover ke customer kan. Karena APP itu lebih B2C ya dibanding B2B. Kalau di konstruksi itu kan lebih ke B2B biasanya B2C. Jadi lebih komprehensif itu keilmuannya. Jadi saya rasa itu yang paling Meskipun Bapak waktu itu pegang direktur keuangan, tapi cakupannya lebih luas lagi Pak ya dibanding keuangan di proyek atau keuangan di departemen konstruksi gitu ya. Iya, luar biasa. Ya bukan hanya masalah itu, karena di APP kan direktur Pak. Oh iya benar. Levelnya beda. Manajer biro keuangan sama direktur. Abot Pak, direktur Pak. Kalau di luar itu loh, kalau di dalam ya mungkin. Gitu ya. Ya. Pak Ari sama direktur keuangan APP lah kan beda. Iya benar. Tapi mungkin itu. Yang paling membedakan apa? Nah, saya kurang paham Pak. Kalau jadi direktur. Tak pikir kamu mau nanya itu. Iya enggak. Enggak sih. Apa Pak? Kira-kira Pak yang membedakan? Kok sampai Bapak, ini yang paling memberikan apa namanya? Saya tanggung jawab kan pasti ya. Oh iya. Kalau di manajer itu kan kita masih punya atasan. Iya. Karena ini anak perusahaan, kita itu kan diberi amanah jadi pengelola. Artinya memang tanggung jawabnya lebih besar. Lebih besar. Karena kita harus ngambil keputusan memang
menjadi tanggung jawab bareng-bareng direksi waktu itu. Iya. Ya bukan cuma direktur keuangan sih, ada direktur utama, direktur apa ya, pengembangan dan pemasaran. Cuma ya, operasi itu. Yang tak rasain memang tanggung jawabnya lah lebih gede. Itu lebih gede. Ya ini amanah yang diberikan karena tidak salah ke Pak Ari ini itu geser. Yang milenial coba tanya sama Mas Reza, kita nanya Pak Ari kan. Saya tuh penasaran kan sama Reza kan udah alignment engineer terus habis itu kan jadi PM di track work ya. Iya. Bedanya rel dengan apa itu track work itu gimana itu? Apakah berhubungan dengan rel juga apa? Iya, track work itu kalau alignment engineer kan dia bikin desain. Ya. Kalau proyek track itu lebih ke implementasi pemasangan relnya itu sendiri, tracknya dan ya komponen-komponen lainnya gitu. Berarti masangin satu-satu gitu relnya? Iya, satu-satu. Segini-segini nih. Iya benar. Ya lebih ke apa ya? Lebih ke bisa konstruksinya. Bisa guyon juga Mas. Bisa dong, bisa. Iya. Kelihatannya mukanya serius gitu ya. Iya, mukanya serius kan. Intelek gitu ya. Intelek. Guyon juga. Bisa. Segini-segini Pak katanya relnya. Itu kalau seperti itu kapan selesainya masanya sampai itu? Tiket segini Pak, tiket. Yang aktualnya lebih gede. Nah, kan masuknya 2015 ya. 2015 itu berarti awal-awal terbentuknya ini ya. Departemen itu Perkereta apian. Dulu namanya masih divisi transportasi. Oh, divisi transportasi tahun 2015 ya. Langsung ditaruh di divisi itu ya. Divisi transportasi sampai saat ini. Nah, itu gimana pengalamannya? Kan dulu sipil terus jadi perkeretaapian. Nah, itu ada perbedaan signifikan apa gimana tuh? Feelingnya. Ya sebenarnya di sipil itu kita juga belajar namanya geometri ya, geometri jalan raya, geometri jalan rel gitu. Nah itu sebenarnya basicnya dari alignment itu sendiri sih. Cuman kalau di kampus sekarang S1 ya belajarnya hanya general gitu ya. Dan banyak belajar ya di sini gitu lewat konsultan, lewat rekanan gitu sih. Belajar yang digaji ya? Iya, belajar yang digaji. Sembari mengkayakan kompetensinya dan mengkayakan diri juga. Mengkayakan. Salah pilih kata. Memberbahaya nanti ketahuan dipain gitu. Iya, saya itu agak grogi ada SPI ini loh. Nggak boleh salah pilih bahasa apa. Ya, tapi kalau Mas Reza saya ada yang menarik di sini. Apa Pak? Saya itu agak tertarik dengan pengalaman pelatihannya beliau. Waduh, emang pelatihan apa beliau? Di sini ada pelatihan bahasa Tagalog dan budaya. Ini ada apakah gerangan? Ada apa? Kok sampai dilatih bahasa Tagalog dan budaya Filipina ini? Iya, saya rencana mau dideportasi. mau dideportasi. Kau bilang katanya orang pas Pak? Deportasi loh. Iya, dangin apa? Diamanai. Diamanai. Ya kita ada suatu project gitu ya yang rencana tahun ini gitu kita udah optimis akan dapat project tersebut sehingga disiapkan nih organisasinya. Nah, sebelum berangkat diberikan perbekalan gitu kan proyeknya rencana di Filipina di Manila ya diberikan pembekalan salah satunya pelatihan bahasa Tagalog. Contoh. Waduh, gimana? Berapa lama ya? Gimana? Saya cuma ingat selamat pagi. Selamat pagi apa? Selamat pagi juga. Magandang umaga. Kalau terima kasih itu salamat. Salamat. Hampir sama ya? Hampir sama. Salamat. Itu aja yang sama. Sisanya lupa. Wah, gimana? Buru-buru ini abjad. Ya, bisa lagi. Angka. Aduh, jauh Pak. 5 ya. Sama. 5 gitu kan. Iya 5 ya. 1 uno. Anim 6 anim. Iya itu 6. Itu aja sih kayaknya. Lainnya ya. Loh, setahun tuh baru belajar selamat pagi aja Pak. Iya. Enggak, masanya di sini juga enggak lama-lama Mas. Trainingnya cuma 4 hari ya. Dapatnya cuma 4 hari. Anda berharap apa Pak? Dapatnya cuma 4 kata Mas. Kecuali training bahasanya itu selama minimum 1 tahun. Iya. Dan tiap hari berbicara Tagalog, mungkin udah lancar. Kita undang lagi ke sini langsung bahasa Tagalog. Bahasa Indonesianya lupa. Oh iya baru 4 hari ya benar. Pemanasan 4 hari aja. 4 hari aja untuk pengenalan aja Pak. Sebenarnya di sana lu sih lu aja berarti Pak. Bahasa Inggris. Oh bahasa pengenalan itu bahasa Inggris. Bahasa keduanya bahasa Inggris. Lah kalau budaya Filipina yang diajarkan apa itu di situ?
Ya apa ya, lebih ke kalau makan kita harus duduk di mana sebagai gitu. Emang duduk di mana bedanya di sini dengan enggak, kalau di sana dia tuan rumah itu ada kayak kalau kita makan dia di ujung gitu loh. Di ujung itu tuan rumahnya. Oh, table manner-nya di sana lah ya. Ya lainnya sama-sama aja sih. Pakai tangan juga. Kayak kaki. Iya. Terus ada yang menarik lagi nih Mas. Waduh, banyak yang menarik nih. Beliaunya ini kan lulus S2 tahun 2020. Berarti kan masuknya S2-nya kan 2017. Iya. Berarti kan 2017 sembari beliaunya mendalami elemen engineer, itu ditugasi juga sekolah. Oh iya. Manajemen loh ya, ekonomi ini kan. Iya. Bekerja, belajar. Lah iya, ceritanya bagaimana itu Mas Reza? Jadi dulu awal-awal 2017 itu Adikarya punya program namanya ASP. Mungkin sebelumnya ada kali ya Pak ya. Cuman baru dimulai lagi ASP itu. Nah, kebetulan waktu itu Departemen Perkeretaapian itu belum lama terbentuk gitu, sehingga membernya juga belum banyak. Lalu salah satu manajer saya itu informasikan bahwa ini ada tiket tes lebih gitu, kamu mau nggak gitu. Ya akhirnya saya gosok-gosok berhadiah, saya ikut aja. Sama seperti ceritanya ini. Oh iya. Sore hari dikasih tahu, besok suruh tes. Nah ini saya ada sedikit cerita. Memang awalnya bukan Mas Reza ya. Bukan Mas Reza. Ban serep Pak. Aku tadi sebelum masuk Pak Ari komplain. Pak Kris, aku kok digandeng karo wong lanang. Milenialnya kok cowok gitu. Iya benar. Saya kasih tahu Pak, sebenarnya tamunya itu bukan Mas Reza. Tamunya kita kan cewek kan. Betul. Siapa itu Mbak Dea, temannya Mas Reza Pak. Oh gitu ya? Iya, tapi karena kita di sini kan syutingnya protokol kesehatan Pak. Beliaunya nginfo semalam itu memang agak demam, makanya tidak bisa hadir. Nah itu langsung kita carikan penggantinya, ada Mas Reza gitu Pak. Iya. Sayangnya Mas Reza. Oh enggak sayangnya berarti ya? Sayangnya Mas Reza laki-laki gitu. Sayangnya Mas Reza laki-laki. Iya. Atau sebenarnya Reza itu sebenarnya perempuan ya, Reza Rahastini namanya. Reza Artamevia Pak. Dari pasangan hati nggak ada. Berharapnya sih seperti itu Pak, tapi kenapa pas datang emang seperti ini gitu. Iya. Ini kalau namanya Reza Alfiani ya mungkin. Ini kan Reza Alfiano. Katanya kolonial. Namanya kolonial ya kayak gitu tadi. Milenial Pak. Milenial salah. Beliaunya milenial, Bapak yang kolonial. Gitu. Iya, makanya. Nyebutnya tetap aja nama kolonial kan. Suka nama kolonial. Iya betul. Iya. Wah. Berarti kalau sudah sekolah manajemen ini apalagi iya harus diutilize. Habis ini beliaunya kan sudah PM kan, proyek LRT Track Walk. Nah, memang targetnya beliau nanti di proyek yang baru di Filipina kan dikasih amanah yang lebih menantang lagi. Jadi apa itu Pak? Ya yang berhubungan dengan sekolahnya beliau lah. Oh iya. Sekolah yang mana ini Pak? Yang kedua Tagalog jadi guru Tagalog di itu sana. bukan sekolah Mas Bentar. Di sini cuma pelatihan Pak Dari. Pak siapa Pak Dari nih? Pak Dari 4 bahasa tok, 4 kata yang siapa lagi itu. Iya. Kira jadi guru Filipina. Enggak rugi kita kemarin nyekolahkan Mas Reza 4 hari. Cuma 4 kata yang hafal. Iya. Jadi gini Pak Ari, Mas Reza, podcast ini kan kita adakan juga untuk sharing terkait masa dan inspiring lah ya. Betul. Terkait penerapan akhlak. Kebetulan tema kita kali ini adalah loyal. Loyal. Agak berat nih Pak. Agak berat loyal. Loyal ini. Kalau ngomong loyal ini kan memang ya berat. Berat. Susah loh jadi loyal itu. Tidak banyak orang yang bisa. Tidak banyak orang yang loyal gitu. Ini kalau Pak Ari kan memang sudah relevan dengan loyal. Betul. Beliaunya dari awal sudah masuk Adikan sampai sekarang. Mas Reza juga Pak. Iya Mas Reza juga. Kita undang loyal. Artinya Mas Reza juga relevan dengan loyal gitu. Iya. Sudah disekolahkan Tagalog gitu ya. Tagalog lah. Ngece. Kan pengen beliaunya. Nanti diajak aja. Kalau Mas Reza jadi proyek ke Filipina, diajak aja Mas Bentar. Kan mungkin butuh electrical engineer, instrumentasi engineer. Beliaunya cocok gitu. Nanti kalau saya jadi ke
Filipina, bentar saya ajak, gitu bentar sana saya pulang. Replacement ya. Iya. Itu Mas. Gimana mau Mas? Gimana nanti kita mau di sana sayanya? Belum ikut pelatihan ini soalnya. Belum ikut pelatihan. Iya, belum. Iya. Oke. Jadi terkait loyal ya. Loyal, Pak. Loyal. Menurut Pak Ari, loyal itu apa, Pak? Loyal ya. Loyal. Monggo Pak kalau nyontek ya. Loyal, berdedikasi, tapi itu kolonial banget ya. Kolonial banget. Itu nggak pantas gitu, untuk aku. Iya. Itu pantasnya untuk yang lebih kolonial yang ngomong itu. Lebih tua lagi. Iya, lebih tua sejarah Pak. Jadi nggak mau ngambil perannya yang beliau-beliau lah. Oh iya. Khususnya beliau-beliau. Iya. Loyal ya. Loyal tuh apa ya? Kayak kalau aku ditanya loyal pasti setia ya. Setia. Loyal setia. Kalau kata pertama yang selalu melintas kalau loyal itu ya setia. Iya. Sama Pak Ari juga loyal setia itu. Terus ada kalau pemain bola itu loyal setia Pak, satu klub gitu kan. Betul, seperti Maldini misalnya. Maldini, Francisco Totti, Del Piero. Del Piero. Del Piero itu setelah tahun berapa itu pindah. Tapi kalau Totti dari akademi sampai selesai pensiun tetap di AS Roma. Maldini. Pegawai tetap. Itu gitu Pak, loyal itu Pak, setia gitu ya. Ya, mungkin kalau diterjemahkan lebih apa ya, lebih serius nih. Lebih serius. Setia itu kelihatannya terlalu melankolis ya. Kayak lagu kalau siapa yang bawain kalau internalisasi akhlak itu siapa yang loyal? Pak Punjung ya. Pak Punjung, ya. Punjung. Kan berdedikasi dan apa ya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kalau nggak salah ya. Ada maksudku ada dua poin sih yang jadi highlight di itu. Yang pertama dedikasi. Oke. Ya kalau disambungkan dengan setia ya memberikan semua upaya terbaik ya bagi yang namanya korporasi. Karena kita ini bekerja di Adikarya dan Adikarya itu bagian ya dari state owned company. State owned company itu. Artinya ketika kita memberikan apa yang terbaik bagi Adikarya, ya itu adalah bentuk dedikasi kita ke negara dan bangsa gitu. Iya, secara langsung dan tidak langsung. Dalam bingkai itulah. Iya. Itu. Rasanya itu sih yang setia, terkait berdedikasi untuk bangsa dan negara gitu Pak ya. Dan kalau boleh nambah, sebenarnya puncak dari loyalitas itu ya kalau saya kata-kata yang tepat apa ya, sense of belonging gitu ya. Rasa memiliki. Rasa memiliki. Puncak dari loyalitas itu ya rasa memiliki. Itu karena cinta Pak, berarti Pak. Puncak dari tadi rasa memiliki ya cinta Pak. Iya. Kalau nggak cinta ya nggak bisa memiliki Justru Pak. Justru itu. Gitu. Tapi ada bilangnya cinta tak harus memiliki Pak. Berarti bukan cinta dong? Bukan cinta. Itu pasti ada sakit hati. Itu nggak move on namanya. Iya. Itu kelihatannya bahasa menghibur deh. Bahasa menghibur. Sakit hati. Iya. Pas itu kalau berdedikasi, terus self belongingnya bagus, dibingkai dengan kecintaan terhadap korporasi yang memang menghidupi semua insan yang ada di situ, itu klub itu. Kalau Mas Reza apa nih Mas? Pendapatnya Mas? Loyal itu apa Mas? Ya kalau loyal itu menurut saya ya memberikan dedikasi yang terbaik gitu ya. Sama. Baik dari sama ya Mama ya. Sama. Contekannya di situ. Tak pikir kolonial dan milenial itu beda. Beda banget gitu. Ada Pak. Rupanya enggak ya. Ternyata ada Pak. Ternyata kita dengarkan dulu Pak. Cuman akhir-akhir ini gitu ya ada semacam distorsi ya dari arti dari loyal itu gitu. Saya berikan dua contoh gitu. Yang pertama misalnya kita ditelepon bukan jam kerja gitu untuk mengerjakan sesuatu. Terus misalnya kita nggak bisa pada waktu itu, apakah itu bagian dari kita tidak loyal kayak gitu? Ya oke. Atau bekerja lembur, apakah itu bagian dari loyalitas? Tentunya kalau sehari 2 hari ya, tapi kalau terusan, nah itu
sepertinya bukan perkara loyal atau tidak. Ini kayaknya mau curhat Pak. Kayaknya mumpung ada Pak Ari, Kepala SBI, curhat nih Mas Reza ini. Ini nanti dibuatin rekomendasi ya. Iya, bisa. Boleh. Jadi seperti itu ya. Oh, ada distorsi ya. Distorsi. Tidak harus loyal. Pergeseran makna gitu ya. Oh. Jadi kesannya kalau disuruh tidak mau padahal itu memang di luar jam kerja. Iya. Kalau membangkang atau tidak mau menuruti perintah, di judgement-nya tidak loyal Tidak gitu. loyal. Kalau sekali 2 kali mungkin bisa. Kalau terus-terusan, Iya. Oke. itu sih. Itu satu. Satu lagi. Iya. Waduh. Ada contekan ini Iya, banyak saya nih. contekan. Karena ganti ini. Apa yang satu tadi? Coba yang satu. Tetap yang tadi. Ya mungkin siapa gitu aja. Kalau dia. Coba. Satu lagi Lanjut. muncul pertanyaan dari saya gitu ya. Iya. Pada siapa kita harus loyal gitu dalam berorganisasi ini? Kalau pada bangsa dan negara tentunya terlalu luasan, cakupannya terlalu luas. Tentu jawaban yang paling dekat pada organisasi. Gitu. Iya. Tapi saya melihat kalau kita nonton serial Netflix itu, bukan serial sih, ada satu film di Netflix yang kira-kira ini itu lagi trending gitu. Namanya Downfall. Itu Bapak mungkin nonton, itu terkait dengan Boeing 737 Max. Nggak sempat sibuk sih. Oh, beliaunya sibuk banget. Tadi ini aja kita nunggu berapa jam? Iya. Beliaunya. Untung kita loyal. Kita loyal. Pas relevan dengan kita loyal. Kita loyal, kita tungguin Pak Ari. Kan gitu kan. Kita bikinkan kopi. Padahal yang tamu-tamu yang kemarin-kemarin nggak ada kopi loh. Ini khusus Pak Ari karena ya tadi udah larut. Gimana lanjut Mas? Downfall tadi ya? Ya, Downfall tadi Ya. intinya adalah Boeing itu menciptakan satu produk di mana dia ngumpetin gitu ya satu fitur namanya MCAS itu fungsinya adalah MCAS. ya MCAS itu fungsinya adalah ketika pesawat itu punya kecenderungan untuk nose up sehingga dia ya akhirnya si softwarenya itu otomatis untuk men-nose down-kan lagi. Cuman kesalahannya adalah Boeing punya strategi perusahaan di mana dia nggak mau ngasih pelatihan gitu ke maskapai itu. Walaupun sebagai engineer sudah dikasih tahu bahwa ini sangat fundamental gitu. Bahkan ini terkait safety ya. Boeing dengan tujuan tadi untuk strategi perusahaan untuk menangkan persaingan bisnis dia sengaja untuk ngumpetin itu mengkip teknologinya gitu ya. Lalu kalau kita sebagai engineer Boeing definisi loyal saya terhadap siapa nih gitu, apakah saya terhadap organisasi atau terhadap profesional saya sebagai engineer gitu. Wah, itu memang kalau dihadapkan pada posisi itu ya pusing juga. Bener juga. Nggak ngikut nanti nggak loyal. Gitu. Ngikut tapi distorsi atas nilai-nilai loyal. Tapi mungkin itu yang menyebabkan kenapa core value-nya kita ya. BUMN itu kan akhlak ya. Ada betul. 6. Artinya memang kalau kita bicara masalah loyalitas itu kita tidak bisa mendefinisikan berdiri sendiri gitu. Karena akhlak itu nggak bisa dipisah-pisah, itu satu kesatuan gitu. Kita kan nggak mungkin kan bilang kita loyal tapi nggak amanah. Mungkin cerita Boeing itu lebih ke arah itu. Kita loyal tapi nggak kompeten. Karena ada beberapa profesionalisme yang mungkin dilanggar gitu ya. Akhlak itu satu kesatuan gitu. Dan semuanya mandatori. Nggak bisa satu ditinggalkan gitu. Kita nggak bisa bicara loyal ya cuma loyal tok, kita nggak bisa bicara amanah ya amanah tok gitu. Satu paket komplit. Dan rasanya itu yang membuat core value ini itu begitu komprehensif ya. Dan rasanya ini tepat kalau ini bisa dijadikan satu guide gitu untuk semua perusahaan state owned company. Akhlak, nilai-nilai akhlak. Dan sekarang kan sudah ditularkan ke PNS juga Pak. Tidak hanya di BUMN. Ya mungkin karena komprehensif itu tadi ya. Makanya ini sebenarnya bisa diadopsi oleh siapapun, bahkan bukan di kalangan government aja ya. Mungkin swasta pun bisa juga kan. Pasti akan masih
reliable ya. Namanya akhlak sendiri kan sudah cukup apa ya? Dari akhlaknya secara itu ke akhlaknya diksi aja. Akhlak ini loh. Itu sangat menarik sekali gitu. Kita ngomong agama. Agama kan produknya juga buahnya adalah akhlak toh. Buahnya adalah akhlak. Artinya kita itu bersyariat, berakidah. Tapi wujudnya kan akhlak. Buahnya akhlak. Memang benar-benar pemilihan pemilihan kata yang pas itu untuk bisa diterapkan ke semua insan BUMN dan PNS dan mungkin nanti ditularkan ke semua perusahaan-perusahaan. Wah mantap, jadi serius kita ya. Jadi serius. Ngopi dulu kalau gitu. Ya silakan sambil ngopi. Sambil ngopi. Gitu Pak. Kalau tadi berarti kesimpulannya Pak ya, loyal tidak bisa lepas dengan komponen akhlak yang lain gitu. Jadi itu sudah menjawab pertanyaannya Mas Reza. Kan yang kolonial itu harus mandu yang milenial kan? Wah, sombong amat. Tapi betul Pak. Tapi betul. Pak, tapi tadi Pak, beliaunya kan masih biar curhatnya nggak berkepanjangan gitu. Dikat. Saya perlu ikut menyuarakan Pak. Sebagai kolonial yang coba memahami memahami curhatan atau perasaan dari teman-teman milenial ini. Tadi Pak, bekerja di luar jam kerjanya sekali 2 kali itu bisa bisa kita ikutin gitu. Tapi kalau sudah sering lah, apakah itu kalau tidak menjalankan perintah itu dikatakan tidak loyal? Nah itu loh Pak. Memang mungkin agak beda ya antara zamanku dulu sama mungkin zamannya Mas Reza ya. Kalau dulu itu relatifly karena apa ya, kalau kita itu memang bener-bener dulu di zaman-zaman gen apa kalau aku Gen X baby boom atau apa ya, baby boomer apa ketuaan kalau baby boomer tahun berapa Pak Doni baby boomer 60 dan di atas 60 70 ya, Gen X, Pak. Kita kan Gen X-nya lah ya 70 ke bawah Pak. Jadi memang ke atas ya iya, bawah ya ke atas ya iya berarti generasi X ya generasi X itu memang lebih pada ini ya, bisa kita itu relatif dari satu pihak dari kita itu yang banyak harus banyak apa ya, bukan tuntutan ya apa namanya, artinya memang kita memang bekerja itu lebih banyak fokus ke material lah, materi. Oke. Artinya memang yang harus banyak dipenuhi keinginannya itu dari pihak pekerja. Dari pihak perusahaan karena kita benar-benar membutuhkan materi itu. Ini kelihatannya beda dengan generasinya Mas Reza kalau itu ya. Karena Mas Reza ini sebenarnya kalau dari ini agak sedikit teoretikal. Kalau dari Maslow itu sudah nggak di level-level bawah kan, lebih atas ya, lebih ke atas. Semakin ke atas itu aktualisasi diri kan yang kelihatannya lebih menonjol gitu. Ini tantangan sebenarnya bagi Adikarya ya. Pertama bahwa sekarang tidak melulu bahwa loyalitas itu harus diukur dari sisi karyawan aja. Tapi juga harus dari sisi perusahaan. Artinya karyawan dia harus memenuhi semua kompetensi dan kapabilitas yang diharapkan oleh perusahaan. Ya. Tapi perusahaan juga dituntut sebenarnya agar bisa menjadi tempat yang tepat ya, yang baik bagi teman-teman gen milenial ini. Karena kalau gen milenial ini kan kalau materi mereka sudah enggak, kurang-kurang lah. Gitu. Ya artinya kesimpulannya harus adil. Adil. Adil dari sisi pekerja dan juga dari perusahaan gitu. Adil Mas. Jadi dia berat memang adil itu. Makanya di Pancasila terakhir kan keadilan sosial bagi seluruh. Karena saking beratnya adil itu. Oh gitu. Iya. Aduh, saya baru tahu. Intilah butuhnya harus kayak gini. Bisa. Betul. Dan itu kan yang sampai sekarang kita perjuangkan bersama. Ya Pak Rian. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu sih. Jadi ya harapannya ke depan kan Adikarya akan menjadi tempat yang baik ya, untuk bukan cuma untuk korporasi berkembang tapi juga untuk insan-insan yang ada di dalamnya untuk berkembang juga. Dan kalau melihat perusahaan-perusahaan yang sekarang kelihatannya yang survive kan perusahaan-perusahaan yang bisa mengakomodir ya, artinya
menjadi tempat yang baik bukan cuma untuk mencari nafkah, tapi untuk bisa memberikan orang untuk bisa berkembang dan memberikan kontribusi yang aktualisasi diri Pak ya. Itu sih. Iya. Itu yang kalau dari curhatannya Mas Reza yang pertama. Itu Mas Reza. Tapi memang kalau zaman dulu itu Pak, kurang begitu mikir materinya. Mikir materi apa kurang begitu mikir Pak? Malah mikir ya, karena mikir ya, pengen lembur gitu, pengen dapat ini tambahan dan segalanya. Justru ketika gitu ditelepon jam 2 pagi kita siap itu. Karena kan ada pengkalinya gitu. Kalau sekarang mereka enggak. Mereka lebih enak. Oh gitu ya. Udah ditemuan lagi. Ada pengkalinya. Gitu sih. Jadi mungkin itu kali ya, perbedaan sudut pandang sih. Cuma ya kita sekarang memang sudah zamannya sudah beda kan. Zaman beda. Kita sudah ada di zaman yang ya mereka punya tempat katanya bapak-bapak kita. Kita yang di usia-usia seperti saya ini, ya aku ini kan sudah jadi tamu sekarang. Sudah jadi apa? Tamu, Pak. Tamu di zamannya mereka. Oh iya. Bukan mereka tamu di zaman kita, Pak ya. Kita sudah lewat. Sudah lewat. Ini kita sekarang jadi tamu di zaman mereka ya, kita yang harus mengerti mereka. Oke. Gimana Mas? Ini semakin kesini semakin serius. Karena tone-nya Pak Ari sudah pas itu ya, adanya bijaksana itu udah serius ini. Ini kita jangan terlalu serius lah. Podcast ini nggak terlalu serius. Oh iya benar. Padahal nggak serius ya? Nggak serius. Oh kalau serius, aku udah nulis nih sekarang. Main di temuan. Oh sekarang belum. Pak, ini podcast direkomendasikan apa ini Pak nanti Pak? Kira-kira Pak? Lanjut apa? Ya cukup. Habis ulang tahun udah selesai, itu gimana Pak? Nanti aja Pak, serius. Serius lagi. Gini loh, di apa ya? Podcastnya sebagai bagian dari sharing knowledge ya. Sebenarnya ini bisa jadi wahana sih untuk kita antar generasi juga berdiskusi tentang perusahaan kita nih. Karena kita kan tantangan perubahan lingkungan bisnis kan semakin cepat. Betul. Butuh wadah-wadah yang lebih cair seperti ini, podcast apa gitu. Ini lebih seminar, kayak pelatihan biasanya sudah ketinggalan. Ya enggak ketinggalan amat sih. Cuma mungkin lebih mudah terserap kayak gini ya untuk sharing knowledge ya. Gitu sih. Iya. Tenang, kita tunggu rekomendasi dari SPI. Betul, siap. Rekomendasi kedua ya, kopi itu karena ini 1 jam ya 2 gelas setiap kali sesi. Iya. Bapak nanti kalau kebayang minum kopi, enggak benar itu. Iya. Asam lambung naik. Betul. Hari ini mentang-mentang sudah habis kopinya. Oh iya. Iyalah. Benar. Kita kopi lagi beliau. Iya, benar. Mas kita Mas. Ya udah kita geser agenda yang lain Mas. Kirain Mas Reza mau curhat lagi. Oh iya Mas Reza kira-kira ada mau dicurhatkan atau nanti aja. Nanti kita kasih kesempatan lagi beliau. Kesempatan lagi ya buat curhat ya. Iya. Ini kita guyon-guyon dulu. Mumpung ada kolonial bersatu gini ya. Kolonial dan milenial bersatu. Betul. Kita tes. Kita kasih kuis. Tes. Nah ini Pak soalnya ya. Ini. Jadi gini Pak, kita punya kuis. Punya kuis tentang sebenarnya ini gampang Pak, ini nebak diksi aja Pak. Nebak istilah, nebak diksi, nebak kata-kata yang mencerminkan kekunoan dan kekinian gitu. Nanti kita seperti saya kasih contoh akhlak lah. Akhlak itu artinya buah dari setelah berakidah, iya kan? Buah dari agama seperti itu. Contoh kayak gitu. Nah, ini menantang nih. Menantang. Saya akan sebutkan istilah, kata-kata atau nama atau siapa yang coba nanti bapak-bapak atau Mas Reza ya ditebak gitu. Untuk yang pertama, Yayu Basuki. Tenis lapangan. Tenis lapangan. Mas Reza? Iya, tenis lapangan. Bener atau ngopi? Pernah dengar aja. Pernah dengar. Selain itu jawabannya. Mana ya Basuki? Waduh, nggak tanya ya Pak. Nggak tanya kok. Orang mana Pak? Jogja, cocok. Tadi bener. Saya cuma Pak Doni, udah bener itu. Udah. Nah.
Yayu Basuki adalah petenis Indonesia pertama yang menjuarai turnamen profesional WTA. Yes. WTA. Sekitar Saya aja nggak tahu. 90-an. Saya nggak tahu ini. Pas zaman itu berarti aku tuh merasa benar gitu. Kalau harus materi kolonial. Cocok. Iya. Sekarang kita tes yang lain mas, yang milenial mas. Oke, kita bikin Pak Ari nggak bisa jawab lah. Oke. Army. BTS. Army itu tentara ya. Nah, betul. Betul juga, Betul juga Pak jawabannya. Tapi masuk kita nggak ikut. Bapak bener kolonial, Army tentara, angkatan darat kolonial. Beliaunya bener Pak, yang paling tepat beliaunya. BTS. BTS. BTS itu apaan? Nah, Pak Doni. BTS itu bukan menara-menara itu. Betul juga. Semakin menjawab, semakin memperlihatkan ya kalau ini memenuhi requirement ya. Gimana Pak Doni? Jadi BTS itu adalah grup band dari Korea yang berisi cowok-cowok ganteng yang digemari sama remaja-remaja zaman sekarang. Dan mereka punya fans yang menamakan diri mereka ARMY. Jadi gitu, Pak. Itu laki loh. Saya kebetulan nggak suka banget selalu terngiang-ngiang itu. Oh gitu. Iya. Hati-hati diserang. Hati-hati diserang. Ini sudah pengetahuan umum bagi milenial. Kalau nggak ngerti malah aneh Pak. Iya. Itu. Sangat terkenal ya. Sangat terkenal. Takutnya YouTube-nya Adhikarya ini langsung diserang. Punya kekuatan netizen yang sangat dahsyat ya. Iya. Oke, saya kasih lagi contoh yang lain. Yang lain. Repelita. Nah Riza, ayo. Rencana pembangunan 5 tahun. Yes. Pak Ri, sama. Berarti bener. Pengetahuan umumnya bagus Mas Reza berarti. Enggak apa, dia sebenarnya mata-mata kolonial sebenarnya. dia tuh memasukkan umur Pak. Mas Benta, sampai jangan gitu. Jangan ngiri kalau ada rekan milenial yang bisa jawab, itu jangan ngiri. Pas bikin materi ini tuh saya nggak tahu nih Repelita. Lah iya, ada temennya sesama milenial pengetahuannya bagus. Biar kita appreciate, kita hargai. Gimana Pak Doni, benar nggak? Yang dimaksud Pak Reza benar, Repelita adalah rencana pembangunan. Tuh Pak Ari juga benar. Iya, benar juga. Kalau aku nggak bisa jawab, mangkap banget kan sepanjang umur dengan presiden yang itu. Ya benar. Sebenarnya saya ini agennya Petrus. Bisa. Oke. Waduh. Ya Pak, yang lain Mas. Ganti lagi nih, saya nggak puas nih. Crazy Rich. Sultan. Orang kaya sih. Orang kaya. Kan banyak ya. Presiden mana itu? Benar ya. Sultan, kalau Pak Ari orang kaya. Gimana Pak? Bener, memang presiden itu ya orang kaya. Orang kaya yang gila. Apa gila kaya? Gimana? Tepatnya apa Pak Doni? Ya dua-duanya sama-sama benar. Jadi memang istilahnya Crazy Rich itu banyak diidentikan dengan kata-kata sultan. Karena mungkin saking kayanya gitu. Dan Pak Ari juga benar bahwa Crazy Rich itu memang biasanya berdomisili di suatu wilayah tertentu sehingga disebut Crazy Rich mana gitu ya. Sama-sama benar lah. Crazy Rich. Masih ada lagi? Crazy Rich Pasar Minggu ada nggak ya? Crazy Rich Pasar Minggu? Ya belum terekspos saja. Belum terekspos. Pastinya banyak Pak Jakarta Pak Crazy Rich Pak. Ada Mas lagi Mas? Nah, itu terakhir ya? Jangan terakhir. Oh nggak terakhir. Ini Ribut YD. Itu aku orang Semarang. Coba kamu aja jawab. Nggak ngerti deh Pak. Nah, kalau Ribut YD, kalau aku gak bisa jawab. Pak Ari gak paham. Ya, ini dicoret aja ini. Jangan lahir di Semarang, pendidikan dari SD sampai kuliah di Semarang. Dicoret Pak langsung. Siapa sebenarnya? Tapi Pak terus terang aja. Yang milenial banyak nggak paham Pak. Ribut YD siapa? Tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Mas Reza tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Pak, ayo Pak jelaskan Pak. Dia pemain bola PSIS ya? Nah. Dan tim nasional sih. Dia bawa PSIS juara 87. Nah. Jadi salah satu tim nasnya yang dapat medali emas SEA Games kalau nggak salah. SEA Games 92 ya. 92 ya kalau nggak salah. Ingat pastinya kita kan zaman dulu. Beliau kan Semarang ini kan PSIS pastinya. Kalau kita Jawa Timur kan Persebaya itu. Dikalahkan sama PSIS. Wah itu jengkelnya kan minta ampun. Makanya ingat Ribut YD ya gitu. Oh gitu. Jago becek. Itu ya? Yes. Oh jago becek. Benar nggak Pak Doni? Nah Pak Doni Ribut YD. Sangat benar sekali yang
katakan Pak Ari bahwa Ribut Waidi adalah salah satu legenda sepak bola Indonesia berasal dari klub PSIS Semarang. Oke. Mantap. Cukup Pak. Cukup ya? Cukup. Cuma itu aja. Waduh. Ditantang sama siapa? Oh, cuma segitu. Yang milenial satu lagi, yang milenial dulu biar imbang. Biar imbang. Tadi kan yang kolonial 3 ya, kayaknya. Yang milenial baru 2. Oh ya, googling langsung. Ayo Ribut siapa tadi? Ribut Waidi. Kasih ini healing. Sudah kelamaan Pak, Mas. Healing itu stress release Pak. Bukan penyembuhan dari dalam ya. Oh, Bapak terlalu serius itu milenial, Pak. Bukan istilahnya kita. Aduh. Kita itu kan paling piknik, gitu, rekreasi. Mereka enggak Pak, sekarang Pak healing. Kelihatannya sepanjang aku belajar Mbak pernah dengar itu. Kata-kata healing Pak. Bensin, neraca gitu. Enggak boleh, enggak bisa. Bapak terakhir lo sudah jadi direktur lo. Apalagi direktur utama APP kan banyak mungkin kliennya, pelanggannya kaum milenial harusnya paham healing. Silakan datang ke APP, ini tempat untuk healing yang pegang itu harusnya kan. Iya, benar. Apa ini? Iya. Gimana healing? Pak Doni jawabannya. Ya secara bahasa memang healing itu artinya menyembuhkan. Tapi dalam hal ini dalam bahasa anak-anak kekinian yang dimaksud healing dalam bahasa populer di sosial media sekarang ini adalah berkaitan dengan kesehatan mental, Pak. Jadi kalau ada rasa-rasa seperti emosi terpuruk, sedih, cemas, depresi, kebanyakan lembur, seperti ingin mati, seperti ingin mati, gitu ya. Diasumsikan bahwa mereka itu butuh healing. Termasuk tadi ya Pak Doni ya, yang apa namanya tadi kaum milenial yang kerja lembur. Itu perlu healing. Sampai mana? Itu perlu healing. Weekend kerja terus itu perlu healing ya. Iya. Related dengan itu ya. Saya kasih bocoran Pak. Nanti kalau Bapak punya staff milenial dikontak nggak bisa, nah itu sedang healing. Karena healing itu selalu berkaitan dengan hilang. Caca gitu. Hilang. Bisa aja nanti. Besok kita jadikan bos. Ganti Mas Bentar. Aduh. Namanya harus goinan juga. Bisa. Itu serius banget ternyata. Kelihatannya serius ternyata ya. Iya. Nah terakhir nih yang kolonial nih terakhir. Masih ada. Masih ada. Tadi ditantang tadi. Iya. Harmoko. Waduh. Itu pertanyaan gampang. Mau kepanjangannya? Waduh, boleh. Nah, terlalu gampang kalau sudah dijawab Pak. Ya udah, Harmoko tahu nggak Mas Reza? Lah, ini Harmoko siapa? Parah Pak. Pak Ari, parah Pak. Gimana Pak Ari? Harmoko nggak paham Pak Ari. Harmoko, siapa ada nih Harmoko? Ya Pak Ari aja. Oh Pak Ari udah tahu. Ya Pak Ari. Nanti malah dia menjelaskan kepanjangannya malah kepleset nanti kita. Enggak berani aku. Nanti kenal ITE. Sudah almarhum dong. Iya. Gimana Pak Doni? Ya Harmoko adalah mantan Menteri Penerangan Indonesia yang bisa dikatakan sangat legend sekali. Nah, sangat legend Mas Reza. Sama kok nggak paham itu, legend ini. Dengan kata-kata yang juga sama legendnya, mengikuti arahan petunjuk Bapak Presiden. Ya. Aku juga nggak ngerti kok tenang. Dari tadi nama-nama orang. Pak, ini Pak generasi milenial memang harus dikasih knowledge terkait masa sejarah Pak, biar tetap terjaga jati dirinya Pak. Iya toh Pak. Iya. Ini kalau lupa sama mbah-mbahnya yang padi-padinya bahaya ini Pak. Jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Betul. Cukup Pak. Cukup ya. Cukup. Nggak perlu kita uji lagi ya. Nggak perlu. Udah kita sudah. Bukan gitu Mas Benta. Kita sudah cukup mengkonfirmasi dan memvalidasi bahwa Pak Ari adalah golongan kolonial, Mas Reza milenial gitu ya. Tapi dia lumayan bisa jawab beberapa kolonial tadi. Repelita. Oh iya, Repelita ya. Tapi sayangnya yang menteri-menteri nggak paham. Lupa. Itu perlu di-refresh lagi gitu ya. Betul. Dan sekarang sesi bagi saling bertanya Pak. Oh gitu, masih ada ini, masih panjang ini? Masih, ya boleh lah, sebelum penutupan saling bertanya dulu. Saling bertanya. Kalau ada Pak Ari pengen nanyakan ke Mas Reza, mumpung ada Mas Reza, mumpung ada Pak Ari, silakan ditanyakan. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Tadi curhat tuh Pak, tadi udah curhat. Lah iya, makanya itu. Ya, kan tadi udah jawab, sekarang nanya. Silakan. Nah, ini kan loyalitas ya. Aku pengen nanya, kalau umpamanya nih Res, umpamanya ya. Umpamanya. Kamu dapat tawaran yang lebih baik
dari yang kamu terima di Adi kira-kira seperti apa? Waduh, pertanyaan sangat umum. Kamu harusnya jawab, Pak, ini kan podcast, bukan wawancara kerja ya. Pak, Bapak harus janji dulu. Nanti kalau Mas Reza jawab, jangan mempengaruhi KPI, Pak. Gitu loh ya. Ada tolong disclaimernya dulu. Tolong diamankan juga. Bapak konsolidasikan dengan GM-nya, Pak. Dan ini kalau dia salah, tolong diedit. Langsung di blue gitu ya, iya. Jadi aman. Begitu Bapak selesai bertanya tadi, yang saya kebayang langsung Pak Yusuf Yono. Jadi kalau saya tidak secara saya pribadi ya Pak, secara saya dan teman-teman saya, maksudnya secara generasi milenial, kita akan berpikir bahwa tentang ya benar tadi Pak, playground gitu ya. Apakah di Adikarya ini sesuai dengan kita atau tidak untuk mengembangkan diri gitu. Itu yang pertama gitu. Sesuai dengan passion kita atau enggak gitu. Karena loyal itu sendiri berarti tentang passion tadi gitu. Kalau kita gemar atas hal itu ya tentu itu akan mengikuti gitu. Kadang kalau tadi pertanyaannya yang lebih itu lebih secara apa dulu nih Pak? Kalau secara materi saya rasa tidak gitu ya Pak. Selama saya masih nyaman untuk mengembangkan diri gitu. Playgroundnya ada. Cuman kalau pertanyaannya yang lebih tadi adalah tentang playground yang lebih gitu, ya kita berpikir lagi gitu. Dari sisi lainnya, dari sisi wellness-nya gimana, security-nya gimana, baru gitu. Gitu sih Pak. Tolong kamera jangan diedit. Jawabannya bagus. Ini nggak usah diedit. Aman, Pak. Aman. Mohon maaf Pak. Tadi nyebut sedikit Pak Yusuf Yono ya, Kak Popo ya. Kan jawabannya aman toh. Mas Reza, ada yang ditanyakan ke Pak Ari. Ya mumpung ada beliau-beliaunya kepala SBI nih. Iya. Kadang saya mikir gini Pak, saya punya pertanyaan gitu, ada dua ya Pak. Pertama, aku nanya satu dan nanti Bapak nanya lagi biar imbang, biar adil aja loh Pak. Berkaitan, jadi hal apa, kan Bapak kan udah berkarir di Adikarya lumayan lama ya Pak. Hal apa yang membuat Bapak itu memutuskan untuk berkarir di Adikarya sampai dengan saat ini? Itu satu. Yang kedua, hal apa yang mungkin terjadi di Adikarya yang membuat Bapak tidak ingin lagi berkarya di tempat lain? Oh, di Adikarya. Hal apa yang membuat Bapak berkarya di sini dan hal apa yang membuat Bapak tidak ingin berkarya lagi di sini? Wah, berat. Ini berat ya. Berat. Ini jangan sampai ini pertanyaan menjebak lo ya. Beliaunya sudah kolonial. Jangan dijebak-jebak. Tenang Pak, dipikirkan dulu Pak. Jangan keburu-buru jawab Pak. Enggak. 20 tahun ya tadi ya? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Makanya 20 tahun itu kan sudah apa ya? Kita tuh sudah mengalami jatuh bangunnya Adikarya lah. Dari tahun 2002 kita sudah pernah mengalami krisis di 2008. 2002 pun itu sebenarnya masih ada impact dari 98 kalau nggak salah waktu itu. 2000 impact. Jadi kita ngerti banget bahwa kita itu pernah jatuh, kemudian bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Di historical penugasan saya pun itu sering banyak dihadapkan ke masalah-masalah berat di korporasi ini. Semakin kita menyelesaikan, bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi korporasi ini, itu semakin tumbuh rasa itu tadi, sense of belonging dan rasa cinta ya. Artinya saya tuh ngerasa saya bukan dari jalur development gitu ya, masuk ke Adikarya benar-benar jalur biasa, tapi waktu membuktikan Adikarya itu memberikan fair apa ya namanya ya, fair treatment, peluang kesempatan yang sama bagi semua. Dan saya mungkin sudah ngerasain itu gitu, semua jenjang jabatan sudah bisa kita lalui gitu. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya Adikarya itu tempat memberikan semua kesempatan ke semua orang. Tinggal bagaimana dia membuktikan kompetensi, capability dan performanya dia.
Karena penilaian utamanya tak pikir itu sih Res. Jadi itu yang membuat aku udah mendapat apa yang aku inginkan di awal itu. Gitu. Fairness. Ya kalau makanya dari sisi pandangan seorang kolonial kan pasti itu ya. Aku butuh seorang fairness. Bahkan mungkin aktualisasi diri yang jadi istilahnya simbolnya teman-teman milenial pun toh sekarang juga sudah dibuktikan adik karya ke saya. Jadi itu yang buat itu jawaban yang pertama. Yang kedua hal yang tidak apa Mas tadi? Hal apa yang membuat Bapak tidak ingin lagi berkarya? Kalau adik karya sudah nggak ada. Selama adik karya ada ya saya akan di adik karya. Wah. Adakah adik karya di dadamu? Ada. Kapan saya harus keluar dari adik kalau adik karya sudah nggak ada? Wah itu susah Pak. Bisa jadi duluan kita Pak. Ya kan berarti kita sudah maksimal kan ya. Kita punya batas dan batas itu sudah kita pakai. Wah memang sangat cocok sekali tamu-tamu kita ini. Berbicara tentang loyalitas, loyal gitu kepada adikarya dan nanti implikasinya adalah kepada nusa dan bangsa dan negara gitu. Jauh banget Pak sampai negara. Iya tadi kan gitu Pak. Benar. Iya. Coba itu dilihat. Kepeannya ke bangsa dan negara. Benar. Melihat secara luas. Gitu. Iya. Mas ini kan memang kita yang khusus hari ini kan kita mulainya tadi telat ya. Iya. Kita biasanya mulainya ya jam 2, jam 3 ini karena Pak Ari tadi kan sibuk banget. Akhirnya kan kita dapat slotnya kan jam 5 gitu. Betul. Nah sekarang kan udah malam banget ini. Ini perlu kita lanjutkan apa gimana? Cukup dulu Pak. Cukup ya? Istirahat dulu. Tidak boleh. Besok lanjut lagi. Tidak boleh stres nanti terlalu banyak healing. Healing dan hilang. Nanti kalau kita terlalu stres di sini, healingnya sama hilangnya itu lama. Lama gitu Pak. Bahaya nanti. Bahaya. Nanti sampai dicariin Pak Mantri, mana bentang udah 1 minggu ini healing. Pak bukan healing Pak, dia Pak hilang Pak gitu ya. Berarti nggak podcast direksi. Sekali direksi diundang. Nah, ini nunggu rekomendasinya. Nunggu rekomendasi Pak Ari. Bapak Kepala SPI. Gitu. Dicatat. Ya. Mas, oke, ini berarti yang sudah selesai. Masih ada yang lain lagi, Mas? Nah, jadi kita sebagai penutup nih, Pak. Jadi ibaratnya sedang kan kita ngomong-ngomong tentang sebuah tren ya. Jadi di tren di e-commerce, tren di sekarang tuh ada namanya mystery box, Pak. Jadi kita beli satu kotak dengan budget tertentu tentunya. Itu nanti di dalam itu banyak hal-hal yang mengejutkan gitu Pak. Ya bisa dapat apa gitu. Nah sekarang kita punya mystery box untuk sebagai kenang-kenangan lah. Pak Doni tolong dibantu. Dikit tekan. Tenot. Nah ini ada 5 mystery box. Walaupun nggak box-box banget. Ada. Ini harus dibuka. Nah, Bapak pilih. Bapak pilih 1, Mas Reza 1. Meskipun di sini 5. Ya. Bapak itu 1 aja. Ya. Silakan Pak. Ada zoom nggak? Insya Allah tidak ada. Tidak. Coba dicek dulu Pak. Ini pilih tirai 1 lah Pak. Bapak pilih tirai berapa ini Pak? Ini gitu. Karena dari tadi kan yang kolonial terus yang pertama. Sekarang. Oh iya, pilih boleh. Oke. Sudah. Bapak? Ini sebenarnya kalau yang kolonial tuh suka yang tengah-tengah. Oh iya. Aman di tengah. Iya. Aman. Oke, Pak Doni. Berarti harus dibuka. Buka Pak sekarang. Aduh. Dibuka Pak. Siapa tahu Pak. Ya tidak zong. Bapak kan nanya ini zong apa enggak? Enggak Pak. Cek aja. Siapa tahu dapat tiket liburan ke Kapadocia. Dibuka Pak. Mas saya dibuka. Oh iya siap. Ya tiket kemana? Kapadocia Pak. Wah. Sama Reza Radian. Waduh, lagi loh. Iya jangan Bapak sebenarnya belum nonton film Layar Putus. Aduh. Iya itu lagi. Iya Pak, lagi trending Layar Putus itu. Oh Pak Ari, ayo Pak buka Pak. Pak diintip-intip aja dengan ini. Apa ini? Nah, apa Mas? Yupi. Ini apa ini? Yupi sama Mas Reza apa? Yupi sama Oh ini Pak. Hiasan mobil Pak. Hiasan mobil. Iya. Untuk menemani Bapak Reza ketika stres di jalanan gitu. Ada yang menghibur goyang-goyang kepalanya. Kalau ini untuk bersihin mobil ya.
Itu lap ya. Enggak, itu untuk olahraga, Pak. Lap keringat. Iya. Oh, kirain tadi untuk pikir kanebo. Sehat. Ya kanebo bisa juga. Kalau kanebo itu masih ada relate-nya dengan loyal. Biasanya kan untuk ngelus-ngelus mobil itu. Mobil kan dia loyal dengan mobil ini kan dilus-lus terus. Ini loyal terhadap diri sendiri, Pak. Dirawat. Oh iya. Enggak pakai ini mulai. Oh, nggak pakai ini, langsung pakai anduk biasa. Iya. Oh gitu. Nggak pakai kanebo yang spesial gini, nggak beliaunya. Karena kolonial, Mas. Kalau yang milenial mungkin pakai yang model-model kanebo gini ya. Kalau Mas Reza emang healingnya harus ditemani dengan Yupi, Pak. Snack gitu, Pak. Netflix dengan Yupi. Iya, sambil nonton Netflix gitu, iya. Yupi nama orang atau apa? Enggak, Yupi apa sih? Ini endorse. Yupi itu apa? Makanan, Pak. Oh, makanan. Ya Allah, Bapak itu nanti kelihatan kolonial. Iya, kalau saya mau menegaskan diri sebagai kolonial. Yupi itu snack, Pak. Kok ada dia itu makanan? Loh iya, biar kan habis nanti. Kan random, mama juga Mystery Box. Oh, Mystery Box. Kemarin nggak ngomong makanan, Mas. Oke, Mas. Ya, mungkin terima kasih kepada bapak-bapak di sini, Mas Reza gitu. Udah Pak Ari juga menyempatkan diri walaupun sudah emang benar-benar kelar kerja ya, Pak ya. Iya, kelar kerja beneran ya. Kelar kerja bener literally. Mulainya jam 5 lebih. Jam 5 lebih. Malam gitu. Betul. Ya, kerja. Dan bisa berbagi cerita gitu ya. Iya. Sama-sama. Sip. Oke, Pak. Ari terima kasih, Mas Reza terima kasih. Terima kasih. Cukup, Mas. Cukup. Terima kasih banyak. Kopi lagi. Thank you. Mas J, makasih. Terima kasih. Ini ngopinya dilanjutin di rumah. Oh gitu, iya benar.